Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan rantai Markov ya. Jadi kemarin sudah saya share terkait dengan pengantar terkait dengan proses stokastik ya. Kemudian terkait dengan pengantar distribusi juga, di baik distribusi yang bentuknya discrete maupun yang continue seperti itu. Jadi sebenarnya itu merupakan pengantar ya waktu kalian belajar terkait dengan probabilitas itu. Nah, jadi oke, bentar ya. Nah, kita akan mengulas kembali terkait dengan pengantar terkait dengan proses stokastik ya. Jadi sebenarnya inti dari Apa? proses Dari jam dari pagi kok, dari jam pagi sumpah setengah setengah enam jalannya. Setengah enam. ya, Nah, jadi sampai jam proses 10. stokastik di sini Oh, itu disimbolkan sebagai XT ya, XT di sini. Nah, di mana T-nya ini itu bisa berupa jadi T-nya itu anggota dari T besar. Nah, T besar ini itu bisa berupa dalam bentuk diskrit ya, dalam bentuk diskrit atau bisa dalam bentuk continue seperti itu. Nah, makanya nanti waktu eh, kalian akan belajar terkait dengan Markov chain itu ada Markov chain yang tipe discrete, ada Markov chain yang tipe continue. Sebab kenapa? Sebab T yang ada di sini itu ada dua bagian, dia itu berupa discrete maupun continue seperti itu. Nah, di mana XT ini menyatakan sebuah apa ya, sebuah peristiwa, sebuah kejadian gitu ya yang bersifat random ataupun acak seperti itu ST ini satu kesatuan ya. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, jadi sebenarnya inti dari apa eh, apa itu proses stokastik ya itu di bagian simbol ini ya simbol ini. Nah, di mana T kecil ini ya itu di sini disebut dengan ruang parameter. Nah, ruang parameter ya T. Jadi kan tadi kan T-nya itu anggota dari T besar. Nah, T besar ini itu sebenarnya ruang parameter di sini. Nah, ruang parameter sini itu bisa berupa discrete atau continue. Sedangkan XT itu sendiri, jadi satu kesatuan ya, XT itu sendiri disebut dengan state atau ruang keadaan, state space gitu ya, atau ruang keadaan. Ya, jadi saya ulangi lagi, sebenarnya inti dari proses stokastik itu di ini ya, di bagian ini bentuk ini ya, suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersifat random ataupun acak di mana kejadian itu bisa berupa diskrit maupun continue tergantung dari ruang parameter yang didefinisikan di sini. Maksud saya itu ruang parameter yang T besar sini. Jadi berupa continue, jadi ada continue, ada diskrit di sini ya. Jadi ada dua bagian. Nah, itu nanti juga kalian akan belajar terkait dengan rantai Markov eh, chain untuk yang kasus diskrit maupun yang kasus continue seperti itu. Nah, contoh untuk yang kasus continue itu yang pertama ini ya, yang contoh pertama. Jadi eh, ciri-ciri ciri-ciri dari continue itu biasanya T-nya itu didefinisikan sebagai eh, sebuah interval ya dari nol sampai tak hingga. Ya, kita nggak tahu tak hingga itu berapa batasannya. Ya, jadi positif tak hingga di sini. Nah, kalau di sini itu didefinisikan sebagai 1440. Jadi ini sudah fix ya, fix time-nya gitu ya. Jadi ditentukan seperti itu. Nah, kalau yang percobaan kedua ini, contoh kedua itu merupakan kejadian diskrit. Ya, jadi kejadian diskrit misalkan pelemparan mata uang berkali-kali gitu. Itu kan ada sisi gambar, ada sisi angka seperti itu ya. Itu terkait dengan kasus untuk proses stokastik apa itu yang diskrit untuk yang contoh dua. Sedangkan contoh satu itu berupa kontinu. Jadi eh, ciri-ciri kontinu itu misalnya apa ruang parameternya atau T besarnya itu dalam bentuk interval seperti ini ya. Tapi kalau T T besarnya itu dalam bentuk diskrit itu biasanya cirinya seperti ini kejadiannya. Jadi kejadian pertama, kedua, ketiga seperti itu. Ya, tiap bagian sebenarnya disebut dengan diskrit seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan
apa itu eh, proses stokastik. Jadi sebagai pengantar. Nah, nanti ini terkait dengan state space ini nanti ini sering dipakai di apa itu di ini di rantai Markov. Ya, jadi ada rantai Markov nanti. Ini sering dipakai di bagian rantai Markov. Jadi biasanya kalau rantai Markov itu disimpulkan seperti ini ya. Jadi XT ya, sekarang bentar. Jadi XT plus satu sama dengan katakan ini I ya. Kemudian dengan syarat XT sama dengan J ya. Di mana I sama J sini itu terkait dengan node-nya ya. Nah, jadi nanti teman-teman waktu belajar rantai Markov itu nanti ada yang direpresentasikan sebagai node-nya. Jadi nodes itu maksudnya terdiri dari apa titik dan garis seperti itu nodes ya. Eh, Nanti juga teman-teman belajar terkait dengan matrik transisi. Jadi di mana apa itu kayak semacam graf itu ya. Jadi bisa direpresentasikan dalam bentuk graf ya yang terdiri dari dari node ya dan edges ya. Nah, atau juga nanti ada istilahnya matriks transisi. Matrik transisi ya. Nah, di mana di matrik transisi itu memuat eh, apa istilahnya peluang atau probabilitas. Jadi misalkan saya gambarkan secara garis besarnya yaitu seperti ini. Ya 01. Jadi di sini ada state ya, ada state sorry ada node ya dari nol ke nol dari nol ke satu ke nol satu ke satu gitu. Nah, di mana isi dari metrik transisi di sini itu nanti berupa probabilitas ya. Nah, probabilitas jika dijumlahkan per baris, jadi misalnya ini dijumlahkan secara per baris itu jumlahnya totalnya satu semua. Per barisnya ya di total itu menjadi satu semua. Ya, sesuai dengan kaidah dari apa nilai maksimum dari probabilitas seperti itu. Nah, ini ya di sini ada ini nanti ya teman-teman belajar dengan rantai Markov discrete maupun ke continue di sini ya. Jadi memang secara teoritis ya, jadi sebenarnya rantai Markov itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk matrik dan juga apa itu eh, graf ya. Jadi di mana graf itu terdiri dari node maupun edges gitu ya, seperti itu. Nah, jadi misalkan ada ada peristiwa kemarin itu terkait dengan ini ya, terkait dengan kalau di apa itu di skripsi kakak dengan saya itu terkait dengan ini ya apa kayak semacam mengetahui semacam apa ya indeks dari ini nilai indeks dari saham ya LQ45 yaitu ada yang menggunakan rantai Markov seperti itu ya. Jadi di mana dari suatu peristiwa itu ya itu nanti eh, dalam bentuk struktur datanya itu nanti direpresentasikan dalam bentuk matrik maupun apa graf seperti itu yang terdiri dari edges dan node-nya seperti itu. Nah, sebenarnya terkait dengan syarat-syarat rantai Markov ya sebenarnya itu ini apa kalau saya misalkan punya probabilitas seperti ini ya probabilitas ini probabilitas bersyarat ya kalau misalkan saya punya xn plus satu sama dengan xn ya kemudian nah syarat kejadian ini itu terjadi jika kejadian-kejadian sebelumnya itu terjadi jadi seperti ini jadi ada katakan x0 sorry X0, X1, kemudian X2, X1, sampai XN, XN. Nah, di dalam aturan Markov ya itu ini kan dalam bentuk ini ya dalam bentuk eh, apa peluang bersyarat ya. Nah, itu bisa dituliskan sebagai PXN plus satu SN dengan syarat XN XN. Nah,
Kenapa kok di aturan Markov itu tidak memperdulikan ini? Ya, sebab eh, aturan secara Markov ya, rantai Markov itu memang kejadian sekarang itu tepat dipengaruhi oleh kejadian kemarin. Kejadian besok itu dipengaruhi tepat kejadian saat ini. Ya, jadi dia tidak memberikan kejadian sebelumnya. Jadi hanya memberikan tepat sebelumnya. Itu aturan secara Markov. Makanya di sini terkait dengan lack of memory. Artinya apa? Tidak semua peristiwa-peristiwa yang sebelum-sebelumnya itu tidak mempedulikan itu. Jadi ini maksudnya kerjanya secara simultan gitu ya. Nah, nanti di rantai Markov itu teman-teman akan belajar terkait dengan one step, two step, three step sampai n step. Nah, di mana one step, two step itu terkait dengan time-nya, ya time-nya. Jadi sebenarnya kalau yang kondisi one step ya one step itu gini ya, nanti saya sampaikan lagi ini terkait dengan yang bagian maksudnya yang bagian stasioner sama homogen ya. Nanti saya sampaikan lagi bentar ya. Jadi skip dulu untuk yang ini yang bagian stasioner. Ini ada definisi lagi ya. Bentar. Nah ini yang maksud yang tadi definisi dari apa itu rantai Markov ya, di mana di sini terdiri dari beberapa state space di sini ya, dari state space n plus satu ini terjadi saat kejadian state space itu harus terjadi. Nah, tetapi di sini tidak mempedulikan kejadian S0, X1 sampai Sn-1, tetapi tidak mempedulikan itu. Tapi Sn plus satu itu tepat mempengaruhi Xn-nya, jadi tepat sebelumnya. Ya, jadi Xn plus satu itu tidak mempedulikan X0, tidak mempedulikan X1, tidak mempedulikan Xn-1, tidak mempedulikan itu. Tapi Sn plus satu itu mempedulikan Xn aja. Ya, jadi tepat sebelumnya. Jadi kejadian sekarang itu tepat dipengaruhi oleh kejadian sebelum kemarin, kejadian besok itu dipengaruhi tepat kejadian saat ini. Yaitu terkait dengan aturan rantai Markov. Seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang saya tadi kemukakan ya, ini terkait dengan apa itu eh, dari bentuk rantai rantai Markov tadi ya. Nah ini nanti teman-teman sering bertemu dengan itu waktu mengapa mengerjakan terkait dengan matriks transisi probabilitas itu tadi ya. Jadi di mana ini yang I sama J ini terkait dengan node-nya, ya terkait dengan node-nya, sedangkan ini itu terkait dengan time-nya. Nah, di mana kalau kalian lihat ini ya, n plus satu dan n, ini kan selisihnya, itu kan satu selisihnya. Jadi tepat sebelumnya. Ya, jadi memang memang ini secara aturan ya untuk rantai Markov ya. Jadi xn plus satu itu dipengaruhi xn, ya bukan xn minus satu, tidak seperti itu. Nah, biasanya gini, biasanya kalau di rantai Markov itu disimpulkan seperti ini tadi ya, tadi terkait dengan rantai Markov ya. Nah, maksud dari PIJ ini ya, itu maksudnya probabilitas ya dari I ke J. Ya, katakan I-nya itu terdiri dari 0, 1, 2. Ya, bagian sini ya, 0, 1, 2. J-nya juga gitu. J-nya 0, 1, 2. Nah, kalau teman-teman menemukan P 0, 0, artinya probabilitas dari 0 ke 0 ke sini. Artinya dia posisinya di sini. Kemudian kalau menemukan probabilitas dari 0 ke 1, artinya dia nilai probabilitas dari state 0 ke state 1. Berarti nilainya di sini dan seterusnya. Jadi seperti itu nanti ya. Teman-teman akan menemukan banyak apa itu eh, bentuk-bentuk seperti ini nantinya ya. Bentuk-bentuk matriks transisi seperti itu. Nah gini, maksud dari stasioner tadi ya, stasioner sama homogen ya, itu ya ini. Berapapun nilai n yang dimasukkan di sini, jadi n-nya itu berangkat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga, positif tak hingga. Berapapun nilai n yang dimasukkan di situ, ya, maka itu nilainya tidak akan berubah. Ya, artinya gini, artinya kalau punya punya P seperti ini ya, katakan saya ini aja ya.
katakan 0,6, di sini 0,4, kemudian di sini 0,1, ini 0,9. Nah, gimana kalau ini dijumlahkan secara ini itu bernilai 1 seperti itu. Ya, bentar ya. Bentar ya. Oke. Eh, biasanya kalau di sini itu state-nya itu ada 0,1, di sini 0,1 ya node-nya ya. Nah, di mana kan antara 0 dan 1 ini ada selisihnya gitu ya, ada satu, kemudian sini nggak ada gitu 0,0 ya. Jadi nanti ada kondisi ya saat dia itu ke dirinya sendiri, ya ini nyapanya itu nilainya. Jadi kalau misalkan saya buatkan node seperti ini ya, ini 0, ini satu ya. Jadi misalkan dari 0 ke 0 itu seperti ini. Dia looping ya ke dirinya sendiri itu dengan nilai 0,6. Kemudian yang satu ke satu itu seperti ini. Ini sekitar 0,9, kemudian 0 ke 1 itu 0,4 dan yang ke sini yaitu eh, ya, 0,1. Ya, jadi ini bisa direpresentasikan dalam bentuk apa matriks transisi seperti ini atau juga bisa diilustrasikan dengan graf seperti ini ya. Jadi itu gambaran eh, terkait dengan rantai Markov. Oke. Nah, di dalam rantai Markov ya, jadi itu untuk fungsi transisi, artinya fungsi transisi itu yang ada di dalam ini ya, matriks transisi tadi, itu nilainya memang kalau nggak, jadi lebih besar dari nol ya, lebih besar dari nol, maksimal satu ya. Kalau misalkan ada, jadi totalnya harus satu ya, memang ya secara apa, secara ini ya baris itu memang nilainya satu totalnya. Nah ini maksudnya yang poin dua itu mestinya total dari yang tadi itu ya, misalkan ini ya. Misalkan ini ada nilai A, B, C, D. Nah ini kalau di total secara horizontal ya, itu nilainya satu di sini. Ini nilainya satu. Nah, dan tiap nilai ini itu lebih besar dari atau sama dengan nol. Ya, jadi kalau misalkan di sini nol, berarti di sini satu gitu. Bisa juga seperti itu. Sedangkan ini satu, ini nol. Nah, yang penting totalnya itu secara baris itu sama dengan satu. Itu total total dari probabilitasnya. Ya, jadi maksud dari jadi harus memenuhi poin satu dan dua ini terkait untuk matriks transisi. Ya, ini, ini maksudnya terkait dengan nilai probabilitasnya, yaitu harus lebih besar atau sama dengan nol dan jumlahan dari tiap barisnya itu sama dengan satu. Seperti itu. Nah, ini sifat stasioner tadi ya. Jadi stasioner itu tidak tidak memperhitungkan terkait dengan berapapun nilai n-nya itu seberapa yang itu nilainya sama aja. Ya, jadi PXC gitu ya. Jadi sama sama dengan nilai selisih ini ya x 1,1 dan nol ini. Ini kan selisih satu ya, satu dan nol dan n per satu dengan n itu juga selisih apa itu satu. Yaitu terkait dengan stasioner seperti itu. Jadi berapapun saya ulang ini berapapun nilai n yang dimasukkan di n sini itu tidak akan apa istilahnya berubah ya.
untuk n berapapun itu tetap sama, yaitu sebesar probabilitas x, y seperti itu. Kecuali ya ada bentuk kasus seperti ini, misalkan ada, jadi maksud dari statement ini ya, statement yang ini ya, itu maksudnya yang one step itu seperti ini, A B C D, ini one step. Jadi berapapun waktu yang, maksudnya waktu atau n, ya tadi kan ini ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya antara xn dengan xt yang tadi di awal ya. Itu definisinya sama aja. Jadi terkait dengan time-nya. Jadi time itu bisa bisa berupa continue maupun discrete seperti itu. Nah, kalau yang maksud dari probabilitas stasioner ini itu maksudnya berapapun nilai n yang dimasukkan itu nilai probabilitas di sini itu tetap sama. Ya berapapun nilai time-nya yang dimasukkan. Ya untuk katakan untuk n lebih besar atau sama dengan nol. Jadi berkat dari nol satu sampai 9 atau kadang juga ada t lebih besar dari nol. Ya berapapun time yang dimasukkan di situ yang berjalan itu nilai dari probabilitasnya untuk di materi transit itu akan sama sampai seterusnya. Ya berapa waktunya. Nah, ini untuk one step. Nah, untuk yang two step seperti ini ya itu beda lagi, itu sama aja dengan kalian menghitung kayak semacam matrik ya, perkalian matrik seperti ini. Ya, jadi untuk yang one step dengan two step itu sudah beda nilainya. Ya, jadi maksud maksud stasioner di situ, maksud dari stasioner itu maksudnya one step, untuk one step. Jadi berapapun waktu yang di apa di apa yang berjalan ya itu akan nilai probabilitasnya itu akan tetap sama seperti itu. Kecuali kalau teman-teman membandingkan antara one step dan two step itu sudah beda lagi, cerita lain cerita lagi ya. Jadi sudah beda nilainya. Oke. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Nah ini maksud saya one step transition probability. Ya, itu maksudnya tadi. Nah di rantai Markov juga ada istilah distribusi awal. Jadi nilai dia saat apa itu saat state-nya itu dia berada di not, jadi diem gitu ya, dia bergerak gitu. Jadi saat dia katakan gini ya, eh, jadi nilai P0 ini ya P0 ini itu itu kalau misalkan ada state 0, 1, 2, 3 katakan seperti ini ya. Nah, berarti nanti ada tiga macam sorry ada empat macam ini apa distribusi awal. Jadi ada P0 sama dengan P, X0 sama dengan ini sama dengan apa? Eh, 0 ya. Kemudian P, sorry bukan P ya, P sama dengan P X0 sama dengan satu. Kemudian P2 X0 sama dengan 2, P3 sama dengan P X0 sama dengan 3. Ya, jadi ini maksudnya kondisi distribusi awal untuk state nol. Ini kondisi distribusi awal pada state satu, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau direpresentasikan dalam bentuk apa graf ya, itu sama seperti yang tadi. Jadi ada nol, ada satu seperti ini. Ada 2, ada 3. Nah, di mana nanti antar not ini akan saling terhubung ya. Itu. Ada istilah juga yang asing itu ada juga. Misalkan ini sama ini gitu ya terhubung, kemudian ini sama ini terhubung, kemudian ini sama ini terhubung, sama ini terhubung. Nah sedangkan ini ada yang ke dirinya sendiri ya. Nah sedangkan ini ke dirinya sendiri, jadi dia istilahnya terasing gitu ya. Jadi node yang terasing. Jadi maksudnya node yang tidak terkonek dengan node-node yang lain. Dia itu ada istilah ada apa terkait dengan eh, node ini apa itu node terasing ya. Atau bisa kalau di bahasa Inggris itu isolated eh, apa node ya.
Kayak gitu ya. Nah, jumlah dari not itu juga bernilai satu. Ya, jadi maksudnya ini kalau di total semuanya, itu nilainya satu. Ya, jadi sesuai dengan kaidah kaidah probabilitas. Ya, jadi ini kalau dijumlah antara not, not satu terus state satu, state nol, satu, dua, dan tiga ini kalau di total semuanya untuk distribusi awalnya itu totalnya satu. Ya, jadi kalau misalkan lebih dari satu itu berarti salah. Atau mungkin kalau misalkan ininya distribusi awalnya itu yang bagian panel itu satu, sudah maksimum ya, berarti yang lainnya sudah nol, ya, seperti itu. Nah, kalau di soal ya, ini kadang ada soal. Kalau di soal ada tentukan misalkan tentukan nilai probabilitas ya untuk px2 sama dengan katakan nol ya. Jika jika diberikan distribusi awal ya, distribusi awal awal ya awal x0 sama dengan nol. Nah, kalau misalkan di sini ada nol, ada state nol, satu, 2 dan 3 di sini. Ya, kalau diketahui soal seperti ini, tentukan probabilitas S2 sama dengan nol. Sorry, jangan S3 lah, X1, X1, S0, S1, S2 gitu ya. Nah, kalau tentukan probabilitas S2 sama dengan nol jika distribusi awal X0 sama dengan nol itu bernilai apa itu 0. Sorry, sorry maksud saya distribusi X0 sama dengan nol itu maksudnya diketahui ya itu berapa. Nah, maksud dari soal ini itu berarti P P0 ya sama dengan PX0 nol. Jadi indeks ini ya yang bagian ini itu sesuai dengan indeks yang ada di sini. Itu menyatakan state-nya. Ya, ini maksudnya distribusi awal untuk state yang nol. Jadi kan ada tiga state ya, ada state nol, satu dan dua. Nah, jadi di sini itu maksudnya distribusi awal untuk state 0 gitu ya. Berarti ini nilainya sama dengan satu. Jadi kalau kalau diketahui seperti ini, apa, jika distribusi awal x0 sama dengan nol itu berarti yang pi 0 itu maksimal bernilai satu. Sedangkan yang pi satu itu sama dengan nol, pi 2 sama dengan nol. Ya, kalau diketahui seperti itu ya. Nah, kecuali kalau di soal itu ditentukan pi nolnya itu sama dengan katakan 0,3, kemudian pi satunya sama dengan 0,3, kemudian pi 2-nya itu sama dengan 0,1. Itu baru ada nilainya. Nah, tapi kalau di soal seperti ini berarti dia nilai pi nolnya itu maksimal. Jadi bernilai 1 dia ininya apa distribusi awalnya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya. Oh ya, ini nanti teman-teman akan apa ya menghadapi eh, bentuk seperti ini ya. Jadi semua terkait dengan Markov chain itu terkait dengan peluang bersyarat. Ya, peluang bersyaratnya itu gak hanya tingkat-tingkat sampai sampai dua, tapi juga sampai n di sini. Ya, jadi sampai n. Nah itu kalau di dalam bentuk dia hanya terdiri dari dua state gitu ya, x0 dan x1 di sini. Nah maka ini kalau dipecah menjadi seperti ini. Nah, ini nanti P x0 sama dengan nol itu sama P x01 dot P0 x0 gitu. Ya, kalau dia terdiri dari tiga state, jadi state nol, satu, dan 2 itu disusun seperti ini. Ya. Kalau misalkan ada empat state, khususnya nol, satu, dua, tiga, nol, ya, nol, satu, dua, tiga. Jadi nanti ini kalau dijabarkan jadinya P X3 X2 dot P X2 X1 kemudian P X1 sorry ini X1 X1 X0. Nah di sini P X0. Nah P X0 ini disebut dengan P0 X0. Ya itu bisa diganti seperti itu. Nah jadi secara garis apa secara umum itu bisa tuliskan seperti ini. Ya jadi tingkat n di sini ya untuk peluang bersyaratnya seperti itu. Ya itu terkait dengan eh, apa itu peluang bersyarat ya apa, untuk
sorry, yang nantinya akan dipakai untuk ini apa rantai Markov. Jadi kan ini kan asal muasalnya dari sini ya. Jadi apa itu PXY ya? Lupa saya. PX ini ya. Y, kemudian sini ada apa? PY ya. Ya, itu kan apa? Bayesian ya, bentuk Bayesiannya itu. Kalau dasarnya gitu. Jadi asal muasalnya dari situ sebenarnya untuk apa? Untuk formula ini. Ya. Oke. Nah, ini misalkan contoh dari matrik transisi. Ya, jadi dari sini itu bisa didefinisikan dalam bentuk matrik transisi dan graf. Saya tuh menyebutkan di situ dalam bentuk graf gitu ya. Nah, di sini ada dua state, itu state nol dan satu di sini. Nah, ya. Jadi sebenarnya dalam menggambar eh, menggambar apa ya? Menggambar eh, graf ini itu sebenarnya ini ya. Maksud saya itu menggambar dari graf ke sini terus dari sini tuh ke sini tuh ini gak ini ya gak sulit ya. Saya rasa ini butuh banyak pelatihan aja ya. Jadi semakin ya tentunya semakin semakin kompleks bentuk grafnya ini itu kan semakin kompleks juga bentuk ini bentuk apa bentuk matris transisinya gitu. Nah, sebenarnya ini ya yang graf ini tinggal mengikuti yang ini yang matrik transisi dan juga kalau dibalik ya matrik transisi ini pun mengapa sesuai dengan yang ada di graf. Jadi ini sama sebenarnya. Nah, coba cuma secara representatif aja beda-beda gitu. Sebenarnya dalam bentuk graf, satunya dalam bentuk eh, apa matrik transisi seperti itu. Nah, kebetulan yang bagian panel nol di sini, ya, yang bagian sini dia itu bernilai nol di sini, nilai probabilitasnya juga di sini. Ya, terkadang ada juga nilai probabilitasnya ke dirinya sendiri gitu ya, itu ada. Ya, nah ini tadi. Jadi ini maksudnya probabilitas dari I ke J. Jadi kalau di matriks transisi itu I-nya itu di sini, J-nya itu di sini. Ya. Nah, ini kalau kalau ini dibuatkan semacam apa? Semacam bentuk probabilitas secara secara ini formal itu seperti ini. Xn plus satu C dengan syarat Xn sama dengan I. Ini bentuk umumnya. Nah, ini itu bisa dituliskan seperti ini juga. Ya. Jadi ini secara ini belum berdasarkan seperti ini. Kalau sudah dibawa ke dalam bentuk matrik transisi itu nanti dituliskan seperti ini. Ya. Jadi kan ini kan berarti kan yang pertama kali kejadian itu kan dari sini dulu, baru ke sana. Gitu. Nah, kejadian J itu dipengaruhi kejadian I gitu. Nah, jadi kan ini syarat-syarat terjadinya J kan itu terjadi saat I-nya sudah terjadi di sini kan ya. Itu ya. Nah, ini tadi kalau misalkan apa ini tadi? Oh, ini yang ada di modifikasi ya. Jadi yang bagian sininya tuh ada nilainya di sini ya. Jadi satu min A, satu min B. Oke. Mm-mm. AB sama dengan. Nah, ini tadi kan kalau kalau misalkan AB-nya itu sama dengan satu, itu kembali yang tadi. Ya, di mana sini tuh nilainya nol, sini nilainya nol. Ya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi dia ke dirinya sendiri ya. Jadi ada nilai probabilitasnya di sini. Ya, dengan catatan kalau misalkan AB-nya itu sama dengan satu tuh sama seperti yang bentuk sebelumnya. Nah, ini misalkan ada kasus ya. Sebuah mesin pada waktu mulai dipakai di sembarang hari adalah rusak atau baik. Jadi sini ada kondisi rusak atau baik ya. Jadi ada berapa state kira-kira?
Ya, ada dua kondisi di sini. Seandainya mesin tersebut rusak pada hari ke N, ya probabilitas bahwa selama hari tersebut dapat diperbaiki dan pada awal hari berikutnya itu hari ke N1 baik sama dengan P. Ya, jadi peluang ya, ini nanti disimpulkan seperti ini ya. Jadi di sini berarti ada state ya, karena di sini ada rusak maupun apa itu apa istilahnya rusak atau baik. Berarti di sini kita nyatakan state nol itu ya. Jadi state nol itu baik ya. State satu, sorry, state nol itu sorry, state nol itu ini apa itu rusak ya. Kalau state itu tuh baik. Ini. Nah, maksud dari ini ya, maksud dari yang pertama ini itu maksudnya yang bagian sini. Ya, jadi eh, peluang saat ke N dia rusak, artinya dia nol sama dengan nol, ya saat di state-nya sama dengan nol. Kemudian untuk yang N per satu dia baik, jadi saat state-nya itu bernilai satu, ya. Jadi gini, saya ulangi lagi. Terkait dengan yang tadi ya, XN plus satu sama dengan apa itu katakan I gitu ya. Kemudian sini XN sama dengan J. Nah, state-nya itu di bagian sininya, state-nya. Ya, nah ini itu bisa dituliskan seperti ini, yang seperti yang tadi itu IJ. Sorry, ini kebalik. Ini harusnya J, ini SN sama dengan satu, biar gak bingung tadi, yang tadi. Nah, ini sama dengan PIJ. Nah, sebenarnya state-nya itu ini sebenarnya. Ya, berarti kalau dia rusak maupun baik, ya di mana rusak itu disumpah dengan nol, ya berarti di sini nol nanti. Ya, atau juga di sini juga bisa bernilai nol. Jadi IJ ini bisa I itu bisa kedudukan sebagai rusak atau baik dan J itu bisa rusak atau baik. Sebab kenapa? Sebab kalau disimpulkan seperti ini, ya ini katakan I, ini katakan J gitu ya. Tadi kan berangkat dari I ke J. Nah, itu ada peluang yang hari ke N itu apa rusak dan hari ke berikutnya N plus 1 itu rusak. Ada yang kejadian seperti itu. Ada yang probabilitas yang hari ke I itu rusak, yang hari ke N plus 1 itu ini baik. Ya, ini sini satu. Dan juga sebaliknya, saat hari ke I dia baik, terus hari ke J dia rusak. Ya, jadi I itu bisa berkedudukan sebagai rusak atau baik, dan itu begitu pula dengan J itu bisa berkedudukan sebagai rusak ataupun baik. Seperti itu. Nah, untuk yang eh, baris yang ini ya, yang bagian ini ya, yaitu yang tadi itu yang kedua ini, yang bagian ini. Ya, dan ini yang ketiga. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan karena di sini S hanya memiliki dua state, nol dan satu ya, tadi yang saya gambarkan tadi ya. Nah, ya. Nah, ini kan seperti ini. Ini nol, ini satu, ini nol, ini satu. Nah, tadi kan yang diketahui kan saat dia nol ke satu berarti yang ini. Nah, P-nya itu di sini berarti. Saat yang pertama itu satu, kemudian yang N plus 1 itu nol, berarti di sini yang bagian key-nya. Nah, berarti selain itu, yang ini maksud saya, itu ini sini satu min P, di sini satu min Q. Ya, nah di mana ini kalau dijumlahkan per baris itu nilainya satu, nilai apa jumlahan probabilitasnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau digambarkan secara ini ya menggunakan matriks sisi. Nah, kalau kalau menggunakan graf ya sama seperti yang tadi. Jadi nol kan sebenarnya satu satu ya. Kalau ke dirinya sendiri, jadi jadinya dia satu min Q. Nah, kalau ke dirinya sendiri dia jadinya satu min P. Nah, nol ke satu ini di sini eh, nilainya P, kalau satu ke nol itu nilainya Q sini. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi ingat-ingat yang bagian sini, ya, yang tadi saya tuliskan, yang P XN plus satu sama dengan J, dengan syarat XN sama dengan I, di mana I dengan J ini itu dinamakan dengan state-nya. Nah, di mana state di sini itu eh, apa
bisa berkedudukan dia rusak atau baik. Begitu juga dengan yang J di sini bisa dia berkedudukan sebagai rusak ataupun baik seperti itu. Ya. Nah, ini maksudnya keterangan yang ini tadi ya. Nah, maksud dari yang tadi ini, yang maksudnya itu yang bagian bagian diagonal tadi ya, yang bagian sini ya, diagonal. Ya, itu berarti kan kalau dia 0 ke 0 berarti kan rusak-rusak. Kalau dia 1-1 berarti kan baik-baik. Nah, itu seperti ini. Nah, itu. Nah, itu keterangan yang tadi. Oke. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam bentuk matrik transisi ya, seperti itu. Oh iya, gini ya. Bentar. Itu kalau secara garis eh, secara umum ya itu kalau dituliskan seperti ini sebenarnya kalau matematis itu PIJ ya, PIJ sama dengan ah, PIJ, oh enggak jadi enggak jadi. Eh, ya berarti sudah seperti ini ya. Jadi sudah seperti ini. Jadi di dalam eh, probabilitas matrik P di sini yang disebut dengan probabilitas itu terdiri dari ini dan nilai-nilai ini. Gitu ya. Nah, berarti di sini kan kalau tadi ya yang P I J itu berarti dia bergeraknya dari I ke J dulu, dari I ke J. Ya, berarti dari yang bagian ini, bagian yang indeks yang ini ya kiri ya, ke indeks ke bagian kanan. Gitu ya. Itu terkait dengan matrik transisi. Nah, di sini juga ada ini. Diberikan dua buah kotak ya, kotak satu dan kotak dua, dan D bola dengan nomor satu 2 sampai D. Jadi nomor nomor bolanya itu dari satu 2 sampai D. Awalnya sebagian bola diletakkan pada kotak satu dan sisanya di kotak dua ya. Nah, kalau misalkan ini bentar. Mula-mula diambil selembar lotre secara random. Ya, dilihat nomor berapa yang terambil, dipindah dari kotaknya dan dimasukkan di kotak lain. Jadi gini, jadi secara visual ya, secara visual di sini ada sebenarnya bentar, ada 3 kotak ya. Di sini ada 3 kotak ya, kotak sini. Ini kotak kotak satu, saya simpulkan K1, di sini K2. Nah, di sini ada kotak lagi. Nah, di sini ada kotak lagi. Kotak yang ini ya itu isinya bola tadi. Ya, bola berjumlah 1 sampai D. Nah, tapi gini, tapi eh, untuk kotak satu dan kotak dua ini bukan bukan ini ya, bukan yang K1 itu nilai jumlah bolanya itu satu sampai D enggak. Kemudian kotak dua itu 1 sampai D enggak. Tetapi itu dibagi menjadi dua ini. Jadi 1 2 sampai D itu dibagi menjadi, maksud saya dimasukkan ke dua kotak itu. Jadi kalau kedua kotak itu dijumlahkan totalnya itu 1 sampai D. Ya, seperti itu. Nah, di sini itu ada tempat lotre ya, itu yang jumlahnya juga 1 sampai D. Nah, katakan ini secara ini ya. Katakan di sini saya masukkan yang yang kotak satu itu angka ganjil ya, 1 3 5 7, katakan seperti itu. Kemudian di sini itu yang genap 2 4 6 8 dan seterusnya. Ini dan seterusnya juga. Nah, kalau yang tempat yang ini itu yang lotre ya, itu ganjil genap dijadikan satu, jadikan satu bagian ya, satu tempat maksud saya. Nah, saat saat ini apa saat di bagian lotre ini terambil angka ganjil ya,
Nah, angka ganjil itu kan ada di kotak satu. Ya, karena kan yang terambil itu 5 gitu. Nah, berarti bola yang ada di 5 kotak satu ini itu diambil ya, diambil. Nah, kemudian setelah diambil itu dipindahkan ke K2. Nah, sekarang K2 itu memuat bola ganjil dan genap. Ya, di mana ganjilnya itu hanya terdiri dari satu angka itu tadi yang 5. Jadi seperti itu ya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi dan seterusnya seperti itu sampai sampai yang bagian itu benar-benar habis. Ya, secara lotre ya. Jadi gambaran itu seperti itu ya. Oke. Nah, gini. Kalau misalkan tadi yang kotak satu itu ya ini katakan M gitu ya. Ada M bola, ya ini K1 gitu ya. Kemudian ke K2, nah karena jumlah keseluruhan itu ada D bola, maka sisanya K2 itu D min M. Seperti itu. Ya. Nah, nah di sini kan ada istilah kalau di dalam apa istilahnya rantai Markov itu ada istilahnya kejadian sekarang itu dipengaruhi kejadian tepat sebelumnya. Ya. Kejadian besok itu dipengaruhi tepat kejadian hari ini. Ya, gitu ya. Nah, berarti ada istilahnya xn plus satu dan xn di sini. Oke, ya. Nah, kalau misalkan ini apa? Kalau misalkan dari kotak satu ya, misalkan ya, ini berarti ya, misalnya gini ya. Pada waktu ke n plus satu ya akan mengambil sebuah bola dari kotak satu. Ya, jadi ini mengambil bola dari kotak satu. Oke. Nah, otomatis yang awalnya tadi apa jumlah bola di kotak satu M, berarti kan dia berkurang satu, ya kan? Saya ulangi lagi. Jadi mula-mula ya jumlah bola di kotak satu tuh sebesar M. Kemudian jumlah bola di kotak dua itu sisanya. Tadi kan totalnya kan D. Berarti kan sisanya berarti D minus M seperti itu. Nah, kemudian pada waktu ke N plus satu ya, artinya waktu berikutnya, kalau yang ini kan kondisi waktu ke N. Ini juga kondisi ke N. Nah, pada waktu kondisi ke N plus satu ya itu mengambil sebuah bola dari kotak satu. Nah, artinya berarti kan jumlah bola yang semula M di kotak satu itu akan berkurang sebesar satu. Nah, makanya di sini ada M, M-1 di sini. Nah, itu peluangnya ini apa? M dibagi dengan D. Ya, jadi jumlah bola di kotak satu dibagi dengan total keseluruhan seperti itu. Nah, untuk yang dengan cara yang sama, ya didapatkan seperti ini. Yang tadi itu semula misalkan ini misalkan ini ya. Ini ada dua kondisi ya. Saat kotak satu itu ngambil ngambil apa? Diambil bola. Ini fokusnya ke kotak satu ya. Kotak kedua juga bisa kalian fokus ke situ. Nah, berarti kan kalau misalkan apa itu ada kasus misalkan ada sebuah kotak ya, kemudian kita ambil ya satu bola, berarti kan yang semula M berarti itu kan dipindah ke kotak yang satunya. Ya. Nah, kalau misalkan ada kasus ya, sebuah kotak ini menerima menerima apa? Menerima bola dari luar, berarti kan yang semula M jadinya M plus satu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kondisinya itu dengan probabilitas DM min M dibagi dengan D. Jadi sisa yang tadi itu. Ya, jadi di sini ada istilahnya itu ini ya, ada istilahnya kalau yang kondisi ini ya, kondisi ini ke sini itu ada istilahnya bola itu keluar. Nah, kalau ini berarti ada istilahnya bola itu masuk, ya kan? Berarti kan kalau satu kotak kehilangan bola, berarti kan ada kotak lain yang dia itu menerima bola, maksudnya seperti itu. Ngerti ya maksudnya ya? Tadi kan ada dua kotak nih. Ya berarti kan kalau kotak satu dia
dia ini dia apa dia ambil bolanya, berarti kan berkurang kotak yang satu itu. Nah, berarti kalau kalau ada kotak yang berkurang, berarti kan ada kotak yang nambah dia dari hasil apa perpindahan dari kotak satu tadi ke kotak yang kedua seperti itu. Jadi itu maksudnya seperti itu maksud dari ini, eh, maksud dari indeks ini ya, dari apa itu state-nya seperti itu. Nah, kondisi selain itu disimpulkan bernilai nol. Jadi nanti kalau secara probabilitas ya, itu ada tiga kondisi di sini ya. Ini saat saat apa? Saat dia itu, jadi gini, eh bentar, R-nya, iya, bentar ya. Ini kalau kembali ke sini, oke. Jadi ini ya, jadi yang ini ya, yang bagian ini ya, bagian ini, ya bagian ini, ya itu kondisi di luar ini, di luar yang ada yang ini tadi, yang bagian ini ya. Yaitu sama dengan nol. Dia untuk R-nya itu tidak sama dengan M-1 dan R-nya itu tidak sama dengan M+1. Jadi ini kalau misalkan kita, bentar ini kebalik ini. Ini harusnya PMR. Ya ini PMR harusnya. Soalnya dia kejadian dari M, ya dari M dulu baru ke R. Sorry ini ada yang keliru. Ya, bisa perbaiki. Oke. Nah, berarti kalau ini ya jadi sini kan sama seperti yang tadi sebenarnya ini bisa semua seperti yang tadi tuh PIJ yang tadi seperti ini. Itu semuanya sama seperti ini. Ya itu jadi berangkat dari state ke I ke state ke J. Nah, berarti kalau ini berarti berangkat dari state ke M menuju ke state ke R. Jadi di sini ada state M, di sini ada state R di sini. Ya. Nah, kalau dia D-nya itu sama dengan satu, ya. Kalau D-nya itu sama dengan satu, artinya kan hanya terdiri dari eh, dua state yaitu nol satu. Oke. Kalau terdiri dari apa itu tiga state, berarti kan nol satu 2 ya. Gini. Nah, kalau yang ini itu terdiri dari tiga state berarti nol satu 2 3. Seperti itu. Nah, kita coba yang dulu yang apa? Yang terdiri dari dua state dulu. Nah, kalau yang ini, yang bagian ini, ya bagian ini, ya saya teruskan dari sini ya ke sini. Di sini nilainya nol satu ini nol satu. Ini untuk yang M, ya ini untuk yang R. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari nol ke nol, ya dari maksudnya dari state nol ke state nol ya, state nol ke state nol, ini kan kondisinya kan beda dengan yang ini tadi. Ya, beda dengan ini. Jadi ini itu nggak bisa. Kalau kalau kita masukkan state di sini state satu ya, M-nya itu satu, nilainya satu, pasti di sini nol. Kalau yang ini, kalau di sini satu, berarti di sini dua. Nah, kalau selain itu, artinya kalau ke dirinya sendiri, artinya di sini M, di sini M, ya. Jadi kalau di sini nol, kemudian kalau di sini satu satu, berarti ini dua dua dan seterusnya. Makanya itu dikondisikan sama dengan nol di sini. Nah, makanya di bagian diagonal utama yang bagian sini itu bernilai nol. Jadi itu masuk ke bagian ini. Nah, kalau dia, bentar ya, M-nya itu nol di sini ya, M-nya itu nol, kemudian R-nya itu satu, jadi posisinya di sini, R-nya itu satu, ya, berarti dia kan masuk ke bagian ini, ya kan? Jadi satu dikurangi nol ya, satu kurangi nol, M-nya kan nol lagi, dibagi dibagi dengan DD-nya itu satu, ya, maka di sini bernilai satu. Nah, kalau M-nya satu, R-nya
nol. Jadi di bagian sini, ya bagian sini, ya. Jadi dia masuk ke bagian mana? Bagian sini ya. Nah, jadi M-nya itu satu, ya, D-nya itu satu, tetap satu di sini. Ya, itu terkait dengan eh, dimensi ya, dimensi dari matriksnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di mana dimensi dari matrik itu terkait dengan jumlah state-nya. Berarti kalau dimensinya 2 kali 2 berarti state-nya nol dan satu. Kalau dimensinya 3 kali 3 berarti nol satu 2, ya, dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalkan dimensinya 3 kali 3 gitu ya? Ya. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalkan ini kan, bentar saya hapus dulu ya. Ini kan M, ini R. Nah, kalau M-nya nol ya, M-nya nol yang bagian sini, kalau ini jelas ya, nol semua. Kan mau Yura apa pipis semuanya. Ayo Nah, kalau bayar. Marah-marah lupa ini Pak. kalau M-nya nol ya, kemudian R-nya satu di sini, ya, Susah juga saja. ini nol, ini satu, ini dua, ini nol, ini satu, ini dua, ya. Kalau M-nya nol ya, sedangkan R-nya satu, dia di bagian sini, ya, R-nya satu, berarti kan dia masuk ke bagian sini, ya. Itu nilainya satu. Jadi 2 minus nol dibagi dengan 2 satu. Kemudian kalau yang ini, saat M-nya satu ya, R-nya itu sama dengan 0 di sini, dia itu masuk ke bagian eh, yang ini, ya. Jadi M-nya itu satu, D-nya itu 2. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi mengikuti aturan yang ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu sama juga. Kalau yang tiga ini. Ya, berarti berarti ini yang bagian M, ini bagian R. Juga mengikuti yang aturan yang ada di sini. Ya, mengikuti itu. Ini bisa dicek sendiri ya, terkait dengan ini. Oke. Nah, ini kasus penjudi. Nah, ini gini ya. Ini untuk kasus yang selanjutnya. Ya, jadi ini sorry ini ada kesalahan yang di bagian sini ya. Saya perbaiki indeksnya maksud saya. Gini. Jadi kan penjudi ini itu pasti ada kondisi menang dan kondisi kalah. Ya, kalau state awalnya itu M di sini, ya berubah ke M-1 artinya dia kalah. Ya, kalau dari P ke M plus satu artinya dia menang. Ya, seperti itu. Nah, di mana sini simbol dari P di sini itu eh, menang ya, kemudian Q-nya ini kalah seperti itu. Dan untuk kasus penjudi gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ada sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk yang M, ya, sorry, untuk yang P di sini, itu R itu sama dengan M plus satu, yang Q-nya di sini itu sama dengan M min satu. Jadi sama seperti yang ini kedudukannya. Ya, sama seperti yang ini, maksud saya. Oke. Nah, kalau yang ini, ya, kalau yang ini, itu diberikan ininya, apanya, probabilitas yang ini. Nah, sebab beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kita bisa 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 apa ya menentukan ya berdasarkan nilai D-nya di sini kan, nilai D-nya. Tapi kalau yang di sini itu nggak bisa. Ya, jadi memang harus ditentukan ya di mana jumlahan dari ini, jumlahan dari apa dari state, sorry, dari tiap baris itu bernilai satu di sini. Nah,
Terus tadi yang terkait dengan distribusi awal ya itu seperti ini. Ini jumlahan dari P0, P1, P2 ya. Jadi distribusi awal untuk yang state 0, distribusi awal untuk state 1, distribusi awal untuk state 2 itu kalau dijumlahkan itu bernilai 1 seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sudah habis ternyata. Jadi ini sebenarnya terkait dengan apa? eh, gambaran umum ya terkait dengan ini, terkait dengan rantai Markov itu seperti apa, gitu ya. Jadi rantai Markov itu sekali lagi kejadian sekarang itu dipengaruhi kejadian eh, kemarin ya. Kejadian besok itu dimulai tepat kejadian saat ini. Jadi sebelumnya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses stokastik ya. Nanti untuk pertemuan minggu depan itu kita lebih fokus ke proses Poisson gitu. Nah, nanti setelah proses Poisson nanti kembali lagi ke rantai Markov. Ya, ini sesuai dengan kontrak ya, kontrak perkuliahan. Nah, di mana nanti di bagian ini teman-teman akan apa ya? Belajar terkait dengan klasifikasi, klasifikasi state di situ ya. Ada istilahnya recurrent, ada transient gitu ya. Kemudian ada istilahnya ergodic proses gitu ya. Ada istilah periodicity dan irreducible gitu nanti ya. Jadi terkait dengan itu. Nah, kemudian di pertemuan 56 ini nanti lebih ini lagi, lebih apa? Lebih advance lagi terkait dengan rantai Markov discrete. Nah, kemarin untuk eh, yang angkatan sebelumnya itu ya, itu biasanya untuk yang rantai Markov eh, kontinu itu tuh biasanya diletakkan di setelah UTS. Nah, sebenarnya karena proses stokastik ini memang mata kuliah yang lumayan sulit ya. Jadi sebenarnya pertemuan ketujuh itu dipakai buat latihan soal ya untuk menghadapi UTS-nya seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, apa ya presensi ya.